Ketan Kibo adalah sebuah kedai yang berlokasi di Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Dengan konsep yang begitu sederhana, Ketan Kibo menyajikan menu yang bisa dibilang kuno namun dikemas dengan penyajian yang modern, sehingga dapat diterima oleh kaum muda milenial. Ketan Kibo didirikan oleh Berry Abu Novel yang akrab dipanggil Botoy. Ia telah menjalankan usaha Ketan Kibo sejak awal tahun 2020. Diawali dengan produk-produk Kibo yang terdahulu yang menginspirasinya untuk membuat Ketan Kibo. Kami berkesempatan bertemu beliau untuk berbicara sedikit mengenai kedainya. Kalau untuk awal mula sih sebenarnya konsep awal gue itu bukan kedai atau bukan kafe sih. Konsep gue itu warung yang sederhana dan sesuai budget temen-temen. Nah makanya itu gue bikin warung itu semi-semi kedai atau kafe. Jadi ketika teman-teman untuk nongkrong kesini, kalau misalnya gue bikin kedai seperti itu, wah takutnya mahal nih, jadi gue bikin konsep gue warung. Dan awal pertama kali gue ngebentuk atau membuat kedai ini ya, atau warung, awalnya sih dari apa ya, sebenarnya tuntutan hidup juga sih kayaknya mah. Jadi pas semenjak gue udah punya istri, punya anak, gue berpikir bagaimana caranya gue bisa menghidupi keluarga gue. Sebelumnya sih gue emang ikut teman-teman dari seni-seni kayak gitu, seni nyanyi, lukis, tapi gue nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa sih ya, bukan fak gue kayaknya ya, tapi tetap gue masih menggeluti jiwa seni itu. Dan untuk dagang itu gue emang dari sekolah sih ya, dari sekolah. Ini kita flashback dulu ya, dari sekolah gue dulu emang seneng dagang ya. Contohnya ketika gue sekolah dulu mau beli sepatu, celana, wah gue harus putar otak nih. Jadi gue bikin sablonan. Nah dari usaha itu kan gue pikir wah lumayan nih ya dagang nih. Jadi kembali ke kedai gue ini, kenapa gue bentuk kedai ketan ini? Jadi ketan itu kan sebenarnya unik ya. Ketan itu emang udah ada dari dulu, dari zaman bapak-bapak kita juga udah ada ketan. Kenapa gua nggak timbulin ketan itu untuk teman-teman kaula muda milenial sih, sebenarnya kayak gitu doang sih. Jadi gue pengen menciptakan ketan itu yang tanpa apa ya, tanpa contek-contekan kali ya. Jadi khas gue sendiri sih kalau ketan itu. Kayak gitu. Kalau Ketan Kibo itu sebenarnya udah lama sih ya. Jadi sebelum gue membentuk Ketan Kibo itu, gue dulu pernah punya brand. Brand gue namanya dulu Snack Kibo. Kenapa Snack Kibo ya? Snack Kibo itu gue ambil dari karakter diri gue sendiri sih. Snack Kibo itu dulu rambut gue emang kribo, ya satu itu. Dan Snack Kibo. Kenapa Snack Kibo ya? Ya mungkin aneh aja gitu namanya. Anak zaman sekarang kayaknya pengennya yang hits, makanan yang aneh-aneh, gue bikin aja Snack Kibo. Nah dan alhamdulillah dulu Snack Kibo itu sempat berjalan. Dari Snack Kibo itu terciptalah Ketan Kibo. Jadi kenapa bisa terbentuk Ketan Kibo itu awal mulai dari Snack Kibo itu. Dan Ketan Kibo itu sebenarnya nama itu baru tahun ini sih. Tahun ini gue bikin Ketan Kibo. Sebelumnya gue bikinnya Snack Kibo. Jadi gue menciptakan suatu brand yang benar-benar dari brand gue. Kadang kesalahan teman-teman berdagang itu, kalau menurut gue ya, kesalahan teman-teman berdagang itu memakai nama brand orang lain, jadi yang bisa naik itu brand orang lain tersebut. Kalau gue pengennya nama brand gue sendiri sih yang naik, kayak gitu. Menu ya, kalau untuk menu sih, menu andalan gue sih ya ketan. Menu andalan gue ketan, dan ada
pisang bakar, ada sosis juga, ada es kut yang ala-ala Bali gitu, dan sosis juga ada, dan otak-otak juga ada sih. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau gue bilang itu menu andalan gue itu ketan, tapi ya di sini juga ada kayak kopi biasa, kopi seduh biasa, es teh manis kayak Indomie ada sebenarnya. Tapi andalan gue itu ya di ketannya, kayak gitu. Kisaran harga ya. Kalau gue sih gini ya, gue sering ketika buat dagang itu gue harus observasi, gue ngeliat keliling dulu. Gue sebelum dagang itu gue nggak mau langsung dagang aja, gue nggak mau. Jadi gue observasi dulu, kira-kira gue ngambil pasaran seperti apa nih, menengah ke bawah atau menengah ke atas, anak muda, dewasa, apa orang tua. Jadi kalau kisaran harga itu gue ngelihat dari teman-teman itu, kantong anak sekolah itu, mereka tau lah kalau anak pelajar itu kayak gimana. Jadi kalau kisaran harga sih, harga standar kalau misalnya dari ketan itu dari 5.000 sampai 12.000. Juga cilok juga ada, dan pisang bakar juga ada, itu di kisaran harga 5.000 sih, 5.000 sampai 12.000, itu doang. Kalau untuk awal-awal ya, pelanggan setia itu temen sih. Awal mula itu kita dari temen. Makanya kalau menurut gue itu jangan pernah lu tinggalin temen. Sebab temen kita itu ya salah satunya adalah yang bisa mengembangkan usaha kita. Teman kita, dan dari teman kita itu biasanya mulut ke mulut, atau mereka juga berbicara kepada temannya lagi untuk memasarkan produk gua. Jadi alhamdulillah dari sekarang ini awalnya dari temen udah mencakup orang lain sih, alhamdulillah. Kalau pesan gue sih sebenarnya banyak temen-temen yang untuk memulai usaha itu takut. Takutnya kenapa? Gue usaha apa nih ya? Gue dagang apa nih ya? Kalau mau menurut gue sih, kalau lu pengen tahu sungai, lu harus nyebur dulu dalamnya semana, baru lu tahu dalamnya. Kalau menurut lu sungai itu kira-kira dalam enggak, itu lu nggak bakal bisa prediksi. Tapi ketika lu ngelihat sungai, lu nyebur langsung ke situ, lu bakal tahu sungai itu dalam atau enggaknya, kayak gitu. Kalau tempat udah enak banget, strategis di pinggir jalan. Kalau buat menu ya banyak varian, nggak ngebosenin. Kayak contohnya cilok, kayak pisang, itu udah enak banget. Terus ketannya lu harus coba. Pertama ketan ditaburin Oreo, kayak disiram kuah nangka gitu-gitu. Itu enak banget sih. Kalau untuk harga worth it banget sih kalau buat pelajar, buat mahasiswa gitu. Kalau nongkrong aja di sini, harganya murah. Nggak pusing-pusing ngurusin harga deh pokoknya.